Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wa hlul uqtatam bil lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma. Annam ra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yaddi ibnatiha maskatani min dahabin faqala laha atu'tiyanna zakata hada qalat la qala ayasurruka Allahu bihima yaumal qiyamah suwaraini min narin fa alqaitahuma rawu at-talatah wa isnaduhu qawiyyun. Wa an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, yang dia peroleh dari bapaknya, an jaddihi, yang dia peroleh dari kakeknya, radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang tidak sendirian melainkan bersama dengan anak perempuannya yang di tangan anak perempuannya ada dua gelang yang terbuat min dahabin, dari emas. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada perempuan tadi, apakah kamu sudah zakat dari gelang ini? Perempuan tadi menjawab, la, tidak, atau belum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata, apakah kamu senang Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti akan menggelangi kedua tangannya dengan gelang yang terbuat dari api? Karena Kanjeng Nabi melihat ada gelang emas di tangan anak yang dibawa oleh ibu tadi. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, apakah sudah dizakati gelang emas ini? Kemudian dijawab oleh perempuan atau sahabat perempuan yang datang kepada Kanjeng Nabi tadi, belum, atau tidak saya zakati, atau belum saya zakati. Akhirnya Kanjeng Nabi berbicara, apakah kamu senang besok yaumal qiyamah gelang tangan yang terbuat dari api neraka? Hadis ini kalau ditinjau dari perspektif fikihnya yang terbuat dari emas, itu kalau melihat dari hadis ini maka hukumnya adalah wajib untuk dizakati. Itu perspektif fikihnya. Beberapa ulama yang ahli tasawuf, ahli kalam, orang ahli teologi, ini akan mengartikan hadis ini, memaknai hadis ini, betapa beratnya harta-harta yang kita miliki kelak nanti di akhirat atau di hari kiamat nanti. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk diantaranya adalah digunakan apa barang-barang yang kita miliki di dunia ini. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, itu yang mendorong mereka untuk melakukan zuhud, menjauh dari sisi kehidupan dunia. Itu bukan berarti kemudian dia menjadi miskin atau tidak memiliki harta sama sekali. Misalnya Abu Hasan Asyadzili itu seorang sufi yang kayanya luar biasa. Kalau ibarat hidup dalam konteks sekarang mungkin bagian dari salah satu konglomerat.
yang luar biasa. Setiap kali memakai baju, setelah selesai pakai baju itu pasti baju itu akan dilempar dan diganti dengan baju yang baru. Itu Abu Hasan Asyadzili, padahal seorang sufi besar. Dia orang zuhud. Yang dimaksud dengan kezuhudan adalah bagaimana kita tidak membuat atau kita tidak menjadi budak daripada harta itu sendiri. Dan itu semua tidak ada kaitannya bagi orang zuhud. Dunia adalah dunia yang kemudian kita justru akan menjadi penentu atau pengarah terhadap dunia itu sendiri. Jadi zuhud itu tidak melulu dimaknai dengan kemiskinan. Ulama-ulama zuhud, ulama-ulama sufi, hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang betapa pentingnya kita untuk melakukan zuhud. Karena apa? Karena harta yang kita akan miliki di dunia ini pasti dia akan menuntut dan menjadi sesuatu yang bisa akan menjadi beban atau bisa menguntungkan kepada kita. Itu hukum fikihnya. Karena ini dalil-dalil atau hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil ulama oleh para fuqaha untuk mengapa kita wajib, mengapa kita sunnah dan seterusnya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Atu tiyanna zakata hadza qalat la qala ayasurkallahu bihima yaumal qiyamah suaraini min narin fa alqaituhuma. Begitu mendengar bahwa Kanjeng Nabi ngomong, apakah kamu senang kelak di hari kiamat nanti akan dikalungi atau akan digelangi dua gelang yang terbuat dari api neraka. Akhirnya tersentuh hati perempuan tadi, dicopotlah tuh gelang itu. Hadis berikutnya wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbisu awdohan min dahabin faqalat ya Rasulullah akan zuhua qala idza addaita zakatahu falaysa bikanzin. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa sahhahahu Al-Hakim. Bahwa Ummi Salamah bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, akan zunhua, apakah ini atau perhiasan yang dipakai Ummi Salamah tadi, apakah ini termasuk harta simpanan? Qala, kata Kanjeng Nabi menjawab, idza addaita zakatahu falaisa bikanzin. Apabila kamu telah memberikan zakatnya, maka itu bukan termasuk harta simpanan. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa sahhahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dawud dan Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kalau kita bahas bahwa salah satu barang yang wajib kita zakati adalah al-kanzu atau barang simpanan. Itu termasuk barang yang wajib untuk dizakati. Ketika Rasulullah menjawab pertanyaan akan zuhua, apakah ini barang simpanan, gitu, barang yang dikoleksi oleh kita maksudnya. Kanjeng Nabi mengatakan idza addaita zakatahu falaisa bikanzin. Kalau kamu sudah mengeluarkan zakatnya barang ini, maka itu bukan barang simpanan. Padahal barang simpanan hukumnya wajib untuk dizakati. Kalau sudah dizakati berarti statusnya bukan kanzun lagi. Nah itu pemahamannya demikian. Berarti kalau sesuatu bisa dikatakan kanzun, kalau misalnya hanya memaknai hadis ini ya, maknai hadis. Sesuatu bisa dikatakan kanzun itu ketika zakatnya belum dikeluarkan. Sehingga ada sifat wajib yang menempel kepada diri benda itu. Apa sifat wajibnya? Yaitu wajib untuk dizakati. Nah, ketika barang ini sudah dizakati, maka statusnya namanya bukan lagi sebagai kanzun, sebagai barang simpanan. Kalau sudah tidak lagi menjadi barang simpanan, maka dia tidak lagi tidak berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Itu kalau kita memahami sekilas dari hadis ini. Tapi yang dimaksud di dalam perbincangan hadis ini, maksudnya bahwa al-kanzu itu bagian dari barang
barang-barang simpanan, perhiasan-perhiasan yang terbuat dari zahab itu sangat erat kaitannya dengan hukum kewajiban atau bahkan terkena hukum kewajiban zakat. Itu intinya sih, ini juga bagian dari hadis, dari dalil yang dijadikan oleh para ulama diwajibkannya zakat terkait dengan audoh min dahabin atau barang hiasan yang terbuat dari emas. Rawu Abu Dawud wa Daruqutni wa sahhahahu al-Hakim. Hadis berikutnya, wa an Samrah bin Junbin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nakhruja as-shadaqata minal ladzi tu'iddu lil bai'. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyinun. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang dipersiapkan untuk jual beli. Karena ana sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ana iku ya'muruna, perintah sopo Rasulullah ing kita an-nukhroja ing nyenta ngetoaken sopo kita as-sodaqota ing zakat, ngeluaraken zakat minalladzi saking barang tu'idduhu kang nyapaken sopo kita ing alladzi lil bai'i kadue nganggo dagang. Jadi barang-barang yang kita sudah persiapkan untuk jual beli itu ya'muruna, diperintah oleh Rasulullah untuk dikeluarkan zakatnya. Artinya apa? Ini terkait dengan dalil zakat tijaroh. Jadi dagang barang dagangan itu wajib untuk dizakati. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fir rikaz al-khumusu muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fir rikaz al-khumusu, dalam masalah benda rikaz itu zakatnya adalah 1/5. Rikaz itu apa? Rikaz itu adalah benda purbakala, benda-benda peninggalan zaman dulu yang tertanam di dalam tanah. Penemuan tersebut, barang-barang yang ditemukan dari barang-barang purbakala yang ditemukan dari perut bumi tadi, itu berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, 1/5-nya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fi kanzin, di dalam, atau menjelaskan berkata fi kanzin, berkata tentang masalah harta simpanan purbakala, kanzin. Wajada rojulun, yang telah ditemukan oleh seorang laki-laki fi khorobatin, di dalam tanah atau di dalam daerah yang tidak berpenduduk. In wajadtahu fi qaryatin, seandainya kamu menemukan itu di dalam daerah qaryatin maskunatin, di dalam wilayah yang ada penduduknya, fa'arifhu, maka berilah atau umumkanlah, kasih pengumuman lewat speaker, lewat tulisan-tulisan atau apa, pokoknya diinformasikan, diiklankan kepada masyarakat tentang temuan barang yang telah ditemukan oleh laki-laki tadi. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairu maskunatin fa fihi wa fir rikazi al-khumusu. Apabila kamu menemukannya di dalam desa yang tidak berpenghuni, tidak ada penduduknya, fa fihi, maka wa fir rikazi al-khumusu. Maka di sini kategorinya adalah benda rikas, benda temuan. Wa fir rikaz al-khumusu, dan di dalam benda temuan zakatnya adalah 1/5. Itu kata Kanjeng Nabi. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hadis yang selanjutnya terakhir
Wa an Bilal bin Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabaliyati as-sadaqata rawu Abu Dawud. Wa an Bilal bin Haris, saking Bilal bin Haris radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anhu saking Bilal. Anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda ngalap sapa Rasulullah minal ma'adinil qabaliyati, saking barang-barang tambang kang ana ing dalam daerah Qabaliyah, apa sing dialap, apa sing dicokot as-sodaqota ing sodako. Rawu Abu Dawud. Dari Bilal bin Haris bahwa Rasulullah SAW mengambil zakat dari barang-barang tambang yang ada di dalam Qabaliyah. Jadi pada waktu dulu Qabaliyah itu adalah kawasan tambang. Masyarakat Qabaliyah yang pekerjaannya adalah menambang, itu oleh Rasulullah diambil, dimintai zakatnya. Berkewajiban, mereka semua berkewajiban ambil zakatnya untuk kemudian dibagikan kepada 8 asnaf yang diwajibkan tadi. Nah itu hadis ini menunjukkan bahwa al-ma'adin, harta-harta yang termasuk kategori tambang yang hasil dari galian kita sengaja. Kalau kanzun tadi, barang temuan tadi itu kita gali dan tidak sengaja, tidak untuk dijadikan sebagai media kehidupan kita. Bedanya di situ. Artinya kalau ini kan berarti ma'isyah, jalan hidup, ma'isyah, makaya. Makayanya lewat apa? Luru pangannya. Jalan pangannya dengan nambang. Itu ma'adin yang dijadikan sebagai ma'isyah, itu juga berkewajiban untuk diambil zakatnya. Sebagaimana dari hadis Bilal bin Haris ini. Itu bahwa Rasulullah mengambil zakat dari ma'adin masyarakat Qabaliyah atau masyarakat tambang pada masa itu. Babu zakatul fitri, bab zakat fitrah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.